Asbi Kanza, stamina makin kuat, aman untuk remaja. Salam Lestari. Alalar, kembali lagi di Dia Tahu Nggak Channel, masih bersama saya Dia, dan ini ada anak ganteng nih, siapa nih? Saya Detrina Sabdanugraha. Nah, Detrin ini yang nyari emaknya. Ya. Waktu di Gunung Arjuna pas mau hilang itu. Tapi di video kali ini kita nggak mau bahas Gunung Arjuna, tapi kita mau bahas cerita-cerita Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Nah, cerita. Jadi waktu itu kita naik lewat ini ya Bu, mana? Lewat Bansari. Lewat Bansari kita berangkat tuh berempat. Detrin, Ibu, Bapak, sama Dek Kiko. Dek Kiko tuh masih kecil dulu. Berapa tahun ya? Itu kalau berapa 2019, ya? Pokoknya 2019. berarti Sekarang berapa? 6 tahun. 6 tahun, masih kecil. Nah, waktu kita naik itu didampingin sama satu porter dari basecamp sana. Dari basecamp Bansari ya, Lia. Dari basecamp Bansari. Enak lor kalau pergi sama Detrin itu dia yang jadi sopir. Biasanya kalau Detrin gak ikut, ibu jadi jadi sopirnya. Jadi ya ibu yang mencintaimu barang. Terus kita berangkat ini ya jam 2 atau jam 1-an ya itu udah siang. Kan yang berangkat ke base campnya itu kan kita malam. Ya malam, kami jam 1 malam. Jam 1-an kan? Iya, jam 1 malam. Terus sampai sana tuh jam subuh lah. Kita tidur di depan Indomaret ya. Nah, tapi sebelum itu Bu, semuanya itu pada tidur semua. Ibu tidur, bapak tidur, Dek Kiko ya tidur. Detrin kan jadi waktu itu lewat Sumowono. Jadi di Sumowono itu Detrin kan nyetir. Detrin itu sempet ngantuk dia, sempet gini. Tapi ngeliat keamanan, aman ibu aman, nggak bangun, bapak aman nggak bangun gitu. Itu sumpah itu Detrin ngantuk banget. Tapi akhirnya di Wonosobo kami pun berempat tidur sampai bangun-bangun tuh jam 7 kita cari makan ya Bu waktu itu. Makan dulu. Terus baru kita pergi ke base camp gitu. Terus di base camp kita repacking lagi. Kita berangkat dari base camp ke apa ya namanya? Itu pokoknya kayak ini pos ya, kayak bukan pos pertama, kayak gerbang ya, masuk gerbang buat masuk perjalanan itu kan. Itu naik ojek kita. Kalau ada ojek kenapa jalan gitu. Depan lutut. Udah, terus kita naik. Kan beda-beda tuh. Berarti kita sewa 3 berarti ya. 3 motor. Bapak sama Kiko, ibu sendiri bawa tas besar. Detrin juga sendiri bawa tas besar. Bapak tuh ini sama Kiko udah duluan. Udah nunggu di depan gerbangnya itu ya. Iya, udah. Ibu tuh yang kedua, Detrin yang terakhir. Nah, Detrin yang terakhir itu motornya gak kuat. Udah bawa barang gede, badan Detrin juga gede. Jadi gak kuat waktu itu. Jalan kaki akhirnya. Aduh. Terus udah selesai, berangkatlah kita. Sesampainya di gerbang itu, ya kita take video gitu. Take video, foto di situ. Akhirnya berangkat sampai ini ya Bu, pertengahan jalan tuh kita mulai gerimis, terus hujan ya Bu. Kita pasang tenda nggak sih? Hujan deres kan? Iya. Hujan deres itu. Jadi kan kita pas tengah perjalanan tuh mulai gerimisan ya, mulai gerimis. Terus habis itu kan hujan deres itu. Ya. Nah, airnya itu kan kayak apa ya? Iya betul. Kayak ngalirnya tuh deres banget. Kan? Kiko tuh warnanya coklat kan? Kayak betul kayak susu kental manis yang coklat. Terus gitu. Kiko bilang gitu. Mama, airnya ini kayak susu coklat. Iya betul gitu. Terus sampailah kita
ngecamp ya, kan. ngecamp. Ya, jadi pas kita pasang tenda di sana. Pasang tenda ngecamp. Ya istirahat buat istirahat lah gitu. Terus habis itu udah reda ya Bu? Sudah reda Kita berangkat summit tuh jam berapa sih? Jam 9 Bu. Oh naik ke ini. Naik Jam ininya berapa ya? ke itu. Ya Lupa ingat ya. Sekitar jam 2-an. Jam 2-an. Kan kita tuh sampai jauh ya. jam 8 malam lah. Jam 8 malam sampainya baliknya itu Bu. Berarti ya sekitar jam 2-an lah. Jam 2-an kita naik dan kita nggak bawa apa-apa kecuali barang-barang ini aja, apa namanya? Ya kebutuhan air dan makanan tas doang. kecil Tas aja kecil ya, doang, satu bawa ya. tas kecil satu Dan nggak doang, bawa gitu. jas Dan nggak hujan. bawa jas hujan. Nah itu terang benderang. Banget terangnya tuh banget lah. Nah terus barang-barang tuh ditinggal di tempat pasang tenda itu. Nah kita naiklah kita bareng sama mas porternya, bapak semuanya. Jauh ya. Lumayan jauh. Kita ngecampnya ini ya. Jauh banget sih. Jauh banget ya buat summitnya ya. Nah terus sampai di sana kita foto-foto. Cuma kita juga nggak dapet view dari view gunung lainnya. Jadi itu berkabut ya Bu. Berkabut banget, tebel banget waktu itu. Dan di atas itu ada genangan air juga kayak danau gitu di ya. sana. Waktu itu ada kayak danau gitu. Nah, tiba-tiba kita di sana cuma paling berapa ya Bu? 15 menitan 15 sampai 20 menitan lah. Terus bapak bilang, "Ayo cepat nih, ya, mau hujan." Udah gerimis, gitu itu kan. udah gerimis mau hujan. Wah, tiba-tiba langsung hujan deras banget. petir lagi. Aduh. Lagi di ketinggian 3000 ya Bu? 3100. Nah, di ketinggian segitu kita kehujanan gimana? Bingung kan akhirnya si Kiko ya, Akio yang karena porternya yang bawa jas hujan itu cuman porternya aja, jas hujan plastik itu yang masuk dibeli di Indomaret itu. Nah, itu dipakein ke Kiko. Jadi kita itu dari puncak turun itu kehujanan. Mungkin karena Bapak kalau kena hujan itu badannya kedinginan terus ngerasa udah mau hipo. Tapi terus, emang bener sih Bu, itu dingin banget. Kita dari puncak kehujanan sampai di bawah. Sampai Detrin tuh ini Bu berpikir gini, ya Allah aku masih belum mau mati. Tapi itu seriusan dinginnya banget. Ini tuh kayak ditusuk-tusuk jarum tapi dingin banget gitu. Medannya kayak gitu juga. Wah. Tapi yang ngeri itu petirnya itu loh, karena karena pas turun itu kan nggak ada perlindungan, pohon-pohonnya gitu kan nggak ada kan. Soalnya kan kayak kebakar ya lah ya, kayak kebakar gitu ya, kayak kebakar kan. Nah betul. Itu yang aku takutin tuh itu petirnya itu malahan gitu kan, bawa anak kecil gitu. Nah sampai di tempat camp, di tempat camp kita, Bapak langsung ayo beres-beres langsung pulang gitu ya. Karena mungkin Bapak juga sudah merasa kedinginan banget. Itu sampai situ sore ya, sekitar jam 4-an ya. Sore jam 4-an itu. Sekitar jam 4-an itu. Jam 4-an terus kami kan ini masih packing dulu barang-barang itu, tenda dimasukin, makanan dimasukin, semuanya barang-barang dimasukin. Terus kan kami juga kan yang bawa barang gede kan Detrin sama Ibu kan. Jadi Bapak tuh cuma bawa tas kecil ya Bu? Iya, bawa tas kecil. Sama porternya juga cuma bawa tasnya gedean kita ya. Gedean kita daripada porternya gitu. Porternya tuh kayaknya cuma 65 kayaknya kok sekitar segitu ya. Enggak Bu, 55 kalau salah itu. Itu yang ini kok apa namanya? Pakai itulah ada merek itulah. Yang itu yang kecil ya. Iya, 50 plus 5 waktu itu. Oh, kita 80. Itu 80. 75 plus 5. Wah, sumpah itu keren banget sih, strong kita tuh. Nah, itu. Nah, terus kita packing. Bapak duluan. Ya. Tapi kita sempat bareng dulu, Bu. Tapi kita maksudnya bapak kan duluan agak di depan gitu loh. Kita masih bisa lihat Bapak. Masih bisa lihat Bapak. Kan. Nah, jalanlah kita ya Bu. Si Kiko digendong sama mas porternya itu. Gendong jalan lah. Gendong jalan. Kalau nggak salah juga tuh Bu, Detrin tuh bawa tas 2. Tasnya Bapak. Jadi tasnya Bapak yang ini. Oh iya, tas kecil ditaruh depan ya, tas belakang tas gede ya. Tas gede. Ya itu Detrin bawa 2, terus Bapak tuh
Duluannya itu mungkin 15 menitan lah ya Bu. Ya sekitar segitulah. 15 menitan. Terus Detrin setelah 15 menit itu Detrin nyusul bapak tuh waktu itu. Udah gelap loh. Udah gelap. Udah Itu habis maghrib jam kayaknya. iya, jam Iya. 6-an itu. Jam 6-an itu. Udah gelap itu. Udah gelap. Terus ibu nyuruh Detrin duluan. Detrin kamu duluan aja bilang itu. Iya, soalnya gini lor, kan si Akio kan juga kecapean gitu kan. Jalannya kan juga nggak bisa cepet lah, sedangkan bapak kan masalahnya kan juga butuh ada yang nemenin gitu. Ya. Akhirnya ya udah aku sama Kiko sama Mas Porter, Detrin tak suruh duluan. Nah itu padahal terpautnya itu Ya, 15 kita istirahat ya, kita Iya. istirahat itu terpaut 15 menit, 15 bapak menit. tuh jalan terus gitu. Iya. Masalah itu jalan terus, terus Detrin itu bapak ditemenin kan gitu lah, terus Detrin Detrin nyusul. lah. Nah, disitulah merasakan pokoknya mungkin ujian lah ya. Itu pertama ya. Iya, itu pertama jalan kali sendiri Detrin ya. jalan kaki sendiri dan itu gelap banget, posisi hujan, jalan licin. Wah, gila itu mencekam banget tuh. Seriusan Bu, itu Bu Detrin sendirian jalan kaki sampai itu kan tas 2 depan sama yang gede di belakang, sampai Detrin tuh jukir balik terus udah jukir jatuh bangun lagi. Iya bener Sama berarti aku sama Kiko tuh nyungsep. ada jukir gitu, makanya bener jatuh bangun aku ngejar bapak waktu itu. Ya kan itu posisinya itu memang gelap banget kan. Itu Detrin kan bawa jam juga waktu itu. Dari jam 6 kan jalan, ini 15 menit kayaknya tadi tuh 15 menit, tapi kok nggak kekejar-kejar bapak itu. Bapak tuh nggak kekejar-kejar. Terus lanjutlah, wah positif thinking aja lah, pokoknya Detrin nggak mau ngeliat kanan atau kiri gitu. Yang penting Detrin jalan, mau jatuh mau gimana pokoknya langsung bangun lagi gitu waktu itu. Serem ya. Wah serem banget waktu itu, seriusan itu bener-bener Lagi sendiri. pula ini ya, Via Bansari itu nggak terlalu favorit gitu loh. Dan Nggak ada pendaki, nggak ada kan? pendaki itu, cuma kita doang Nah, Bu. nggak ada pendaki, makanya kan itu makin menambah kesereman. Itu. Nah, terus selang setengah jam Detrin masih, ya ampun kok bapak nggak ada ya. Terus sampai di hati tuh bilang, ya Allah aman, jangan ganggu Detrin ya. Detrin tuh di sini sendirian, Detrin mau ngejar bapak gitu. Itu. Terus 45 menit. 45 menit kok nggak nyampe, kok nggak bapak tuh nggak kejar. Bapak tuh jalannya padahal pelan loh Iya ya. pelan, seriusan pas posisi juga kan bapak juga kan kedinginan pula, Iya, terus kakinya juga kan sakit lutut gitu, lututnya sakit, terus 1 jam. Nah di sini nih yang rada gimana ya Bu, rada ganjelannya di sini nih. Jadi waktu let 1 jam itu Detrin ngelihat sinar. Jadi sinar ini apa namanya? Lampu, Ya, headlamp. headlamp. Tak lihat, wah ini bapak nih pasti bapak. Terus Detrin kejar nih, Pak, bapak. Nah itu sebelumnya tuh Detrin cari bapak gitu, teriak sendiri gitu, Pak, bapak gitu. Itu. Nah terus Detrin lihat, deketin, wah bener bapak nih gitu kan, bener persis bapak Itu bapak berapa banget. 1 jam? 1 jam. 1 jam baru kekejar. 1 jam baru kekejar. Jadi dari 15 menit itu 1 jam baru kekejar. Padahal Detrin juga udah lari-lari. jalannya cepet ya, Cepet lari-lari. sampai juga lari-lari ya. jatuh, lari lagi gitu loh. Lari-lari beneran lari-lari itu. Nah, Detrin ketemu bapak, bapak, ya ampun Pak, Detrin nyariin bapak tuh sampai 1 jam, padahal kayaknya tadi cuma 15 menit doang itu baru ketemu. Terus bapak tuh cuma gini doang, ngangguk gini doang. Masih jalan. Iya, jalan. Detrin di depannya apa? Bareng apa di Detrin belakangnya? di belakangnya. Oh, Di belakangnya. Detrin di belakang. Kan posisi itu kan jalan setapak gitu kan. Bu. Nah, dia bilang begitu, loh bapak baru ketemu ini. Terus beliau ngangguk begini. Oh, diajak ngobrol Detrin. Iya, diajak ngobrol Detrin cuma ngangguk doang gitu Bu. Oh gitu, enggak Kinding. malah enggak jawab, enggak ngobrol gitu. Ya nggak jawab, cuma ngangguk gini doang. Terus Pak, bapak capek nggak gitu kan? Capek nggak Pak, bilang gitu.
nggak berhenti nggak gitu. berhenti jalan Biasanya kan kalau bapak nah ini kalau kan bapak tuh pasti jalan nanti istirahat kayak kita iya, pijitin mungkin kakinya 20 apa langkah gitu lah, ya. 20 langkah berhenti, 20 langkah biasanya berhenti. kan kayak gitu. Dan itu benar-benar masih jalan. Itu jalan pelan tapi jalan gitu. Pelan jalan gitu, Bu. Jalan terus ngangguk-ngangguk doang. Terus, gimana Pak? Apa diterin ini? Panggil ojek ya dulu gitu. Itu sudah mulai ini dekat gerbang yang pertama. Iya, yang tadi gerbang yang pertama. Nah, terus diterin panggilin ojek aja ya bilang gitu. Atau ntar ada orang sekitar di situ lah, soalnya posisi kan Detrin tahu lah bapak tuh lututnya sakit. Toh Detrin juga bawa barang banyak di belakang sama di depan. Dan dari gerbang sampai ke base camp itu kan lumayan jauh kan. Jauh banget itu, jauh. Dan seriusan. kita tidak istirahat. Tidak istirahat sama sekali. Itu kan TikTok. Dari tempat camp sampai ke puncak turun beres-beres tenda langsung turun. Mantap. Nah, lanjut lah. Terus bapak tuh ngangguk-ngangguk aja. Detrin carilah tukang ojek atau orang setempat yang ada motor gitu kan. Itu sampai situ udah jam 9-an ya. Iya, jam segitu. Udah malam mau ibu nungguin. Pertama kan yang ketemu bapak tuh jam 8-an lah, jam 8. Jam 8 ketemu bapak. Jam 7. Jam 7 kita jalan 1 jam. Aku Detrin jalan sama bapak ya, 1 jam. Sampai ke itu pintu gerbang itu. Terus Detrin cariin ojek itu. Nah, Detrin cariin. Tahu-tahu tuh ada lampu lagi, Bu. Di mana? Headlamp gitu. Ya, setelah Detrin berjalan nyari tukang ojek. Nyari tukang ojek sekitar ya 5 menit lah, 5 menit enggak jauh lah, enggak jauh. Enggak jauh sekitar segituan. Detrin ini lihat headlamp lagi. Headlamp lagi terus jalan Detrin deketin, jalan. Detrin deketin lagi. Nah, kok bapak lagi gitu. Lah ya ganjel. Nah, yang sebelumnya tuh siapa gitu kan. Seriusan Bu, ini seriusan. Jadi Detrin deketin bapak tuh, Pak. Nah, yang kedua ini yang setelah 5 menit ini bapak tuh jawab. Detrin bilang gitu. Detrin serem. Terus makanya Detrin, loh Pak, yang ini ya Detrin gugup gitu ya. Loh Pak, ya udahlah Detrin lah, astagfirullahaladzim, pokoknya positive thinking aja dulu lah. Nah, terus Detrin, loh bapak capek nggak Pak, bilang gitu. Nggak apa-apa loh Le, bilang gitu, nggak apa-apa Le. Ya udah Pak, Detrin tak jalan duluan aja ya, gitu. Detrin jalan lagi duluan. Cuma bapak yang kedua ini jawab mau apa, terus bapak mau minum nggak? Ini Detrin tak kasih minum. Detrin kan kebetulan masih bawa minum, tak kasih bapak. Gitu. Tetapi yang pertama nggak, cuma ngobrol soalnya kan bapak cuma gini-gini doang. Yang pertama itu, wah itu sih ganjel banget. Sampai Detrin tuh shock banget. Astagfirullahaladzim, terus yang tadi itu siapa? Detrin juga kayak ragu mau jalan sendiri cari ojek tuh ragu. Saking takutnya. Cuma ya gimana ya, udah inilah urgent banget lah itu. Akhirnya jalanlah Detrin sendiri, kasih minum bapak, Detrin jalan sendiri. Terus Detrin berjalan 10 menit ketemu rumah pertama. Rumah pertama waktu itu. Rumah pertama dan kebetulan ada penghuninya di situ, Bu. Jadi rumah pertama dari gunung dan sawah-sawah lainnya itu. Ketemu. Terus Detrin minta tolong dengan posisi Detrin kelelahan sekali waktu itu. Posisi kelelahan, terus masih kepikiran yang tadi yang bapak pertama itu yang itu mengganjel sekali. Habis itu Detrin minta tolong, Pak, saya minta tolong sekali buat jemput bapak saya di atas karena kakinya sakit. Terus itu penghuni situ tuh keluar, ada bapak sama istrinya sama anaknya satu. Nah, kebetulan beliau itu baru sampai ke rumah. Baru ada motor. Nah, jadi pas Detrin datang, pas beliau juga datang buat Detrin minta tolong itu. Terus alhasil bapaknya tuh mau akhirnya naiklah bapak itu. Detrin lanjut lagi ke base camp dan itu masih perjalanan. Ibu tuh masih nungguin loh di gerbang itu loh, malam-malam nungguin ojek datang, panggilan ojek. Iya. Ibu Kiko sama masnya porter itu masih nungguin di situ tuh, udah posisi itu udah jam 9-an lebih kok.
itu masih nunggu di situ kan. Detrin turun dulu sama bapak itu, terus baru di base camp kan. Detrin kan nyuruh jemput orang-orang Nah, itu. Jadi Detrin tuh udah bener-bener dari atas sampai ke bawah itu, Detrin tuh jalan kaki gitu. Nggak sempet kan mau dibarengin yang sama bapak yang penghuni rumah pertama itu, sama bapak sempet mau dibarengin. Tapi kan Detrin bawa barang banyak itu di depan sama di belakang itu. Jadi udahlah, yang penting bapak sampai dulu ke base camp. Terus Detrin juga sambil jalan kaki bilang gitu. Ya alhamdulillahnya di situ tuh udah terang Bu, udah terang, terus banyak juga penghuni. Yuk diliatin, Detrin juga diliatin seriusan itu karena bener-bener sendirian. Terus Detrin waktu itu bawa duit kayaknya cuma 10.000 kali. Bawa 10.000, ada warung Bu, ada warung. Detrin ya dengan ekspresi lelahnya saya gitu, lelah dan takut kepikiran yang tadi gitu kan. Beli teh pucuk harum waktu itu. minuman teh gitu, minuman. Terus Bu berapa bilang tuh, udah Mas nggak usah, ini aja bawa aja. Dikasih Bu. Detrin baik banget, makanya Detrin wah gila, keren sih orang-orang di sini tuh, baik-baik, ramah-ramah. Maksudnya di Temanggung sana ya, baik-baik, ramah-ramah gitu ya, suka memberi lah. Terus ngerti Detrin kecapean juga kan, dan mungkin tahu juga Bu ya Detrin duit Detrin cuma 10.000. Kamu nggak bilang ibu sih ya kan jauh Bu. Kan jauh, Detrin sendirian Bu. Masih nungguin itu di gerbang masuk Bansari itu aja juga serem loh itu nunggu. Itu sih. Itu kan naik sedikit kan taman kan. Nah itu tapi kayak kuburan. Iya memang serem. Kayak kuburan ya Bu. Jadi gerbangnya itu kayak ininya kuburan. Merinding aku. Makannya Bu. Kayak atmosfernya itu kerasa banget gitu banget. Loh. Itu makanya ini mana ojeknya nggak datang gitu. Dan paling amazing itu kalau kita mendaki itu istirahatnya tuh nggak ada. Jadi sampai di base camp masukin barang-barang langsung pulang. Nah. Keren sih. Ini sopirnya ini untungnya. Jadi setelah itu kan sesampainya Detrin di base camp, terus minta tolong sama yang penjaga base camp di situ, bilang kalau Mas ada ojek nggak ya, sempet dicariin dua ojek dicariin, jemput ibu di atas di gerbang pertama itu sama porternya. Akhirnya udah kejemput, aman semua, kita siap-siap. Detrin tuh kotor banget ya kan, karena hujan ya Le ya, jadinya kotor banget seriusan. Lecek dan semua. Detrin pun belum mau cerita kalau Detrin ketemu bapak pertama. Detrin belum mau cerita itu karena udah takut terus ya pokoknya belum berani untuk cerita di situ. Terus akhirnya kita pulang ya Bu. Kita Detrin ngetir, makanlah kita ya Bu. Mampir cari sate ya. Karena memang ritualnya kita itu kalau turun gunung itu selalu cari warung sate. Itu alasannya kenapa? Karena di gunung sudah makan daun-daunan dan mie. Jadi pulang itu pertama harus mengembalikan stamina kondisi itu dengan makan sate. Pasti yang dicari warung sate. Ya betul. Susah juga ya. Susah cari waktu itu ya. Dan posisi itu udah malam juga kan. Dapatnya di sebelah Alfamart. Enak itu waktu itu. Lumayan lah. Tapi lebih enak lagi yang waktu di Arjuna lah Bu itu waktu itu ya. Iya, kalau di Arjuna itu ya enak perjalanannya juga. Perjalanannya enak, kita nantilah ya berhari-hari kapan-kapan kita cerita lagi. Nah, itu ini di Arjuna juga banyak yang nggak hanya aku mau hilang gitu. Nah, udah gitu pokoknya selesai, ketika semuanya sudah selesai, kita sudah sampai di rumah. Besok istirahat. Besok harinya Detrin baru cerita begini gitu. Lah ini pas kebetulan Detrin pulang ke rumah. Jadi Detrin ini dari kelas 2 SMP ya. Detrin lulus SD. Detrin di sini. Detrin tuh lulus SD. Jadi yang belum tahu Detrin itu siapa gitu kan.
Detrin itu lulus SD ikut sama Mas Alek di Purwodadi, aslinya Cilacap. Ya. Aslinya Cilacap, tinggal di Purwodadi, terus kelas 2 SMP karena prestasi karatenya dia masuk di PPLP. PPLP itu pembinaan pelajar di Jawa Tengah gitu, jadi atlet. Nah, sekarang sudah kuliah di Undip gitu. Makanya tinggalnya di Semarang. Lah pas ini tadi pas pulang ke Purwodadi terus ayo cerita yang di Sindoro gitu lah, ini cerita. Dan sebelum-sebelumnya kita tuh cuma berencana doang ya Bu, cuma rencana-rencana doang, yuk buat video bilang gitu, cuma belum kesampaian. Nah, baru ini kesampaian. Kalau kemarin cuman videonya aja yang videonya doang yang dikirim ke Ibu. Tapi orangnya nggak dibawa. Nantilah kalau yang Arjuna itu nanti kalau ada Xenia juga nanti ya sekalian kita cross checkan ini betul. biar tidak ada dusta di antara betul. Ya sekian dulu video kali ini Lur. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan ditekan itu tombol merahnya, terus diaktifkan loncengnya biar sedulur semua tidak ketinggalan video-video dari Diah Tamblok Channel. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Salam lestari. Halo teman-teman semua yang punya anak, adik, kakak, atau saudara yang suka futsal area Wonogiri dan sekitarnya. Nih, di Wonogiri ada Bebek Goreng Futsal Academy. Nah, di sini ada kategori usia dari 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan 19 tahun putra atau putri. Nah, ini registrasinya murah aja 125.000, udah free jersey. Nah, daripada futsal kumpul-kumpul gitu, mending nih latih skill Anda di Bebek Goreng Futsal Academy. Yuk buruan cepetan daftar. Nah, daftarnya langsung kontak Fajar Haryo. Nah, di sini ya nomor kontaknya.